Sejak hidupnya dimulai 4,6 miliar tahun lalu, bumi telah melahirkan dan memberi kiamat bagi bermacam spesies. Deretan keajaiban alam diikuti deretan bencana. Deretan keajaiban itu antara lain adalah munculnya makhluk bersel satu, lahirnya fotosintesis, evolusi makhluk multiseluler, munculnya banyak kingdom, insek, crustacean, ikan, amfibi, reptil raksasa, mamalia, hingga akhirnya genus Homo yang jadi nenek moyang spesies kita, Sapiens, lahir 2,5 juta tahun lalu. Tapi semua itu diikuti dengan oksigen holocaust, letusan gunung supervulkanik, meteor jatuh, kepunahan massal pertama, kedua, ketiga, zaman es, global warming, zaman es mencair, kepunahan massal keempat, kelima, hingga akhirnya Homo sapiens. Sapiens hanya dalam usianya yang baru sekitar 12.000 tahun ini, kemudian sudah bertanggung jawab untuk kiamat banyak sekali spesies. Mulai dari mammoth, hingga sapiens modern seperti kita yang sudah mengancam kelangsungan banyak sekali makhluk hidup di dunia ini. Penciptaan alam semesta itu jauh terjadi sebelum manusia ada. Gitu. Tapi selama ini alam semesta tuh nggak pernah komplain dia apa-apain sama kita. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi alam, adanya manusia itu hukuman nggak buat mereka? Mereka nggak pernah ngomong kan? Namun Homo sapiens sendiri selain memberi kehancuran spesies lain, juga terus-menerus berjuang dari kiamat yang sering dibawa oleh makhluk lain, oleh organisme lain. Bahkan organisme ini begitu kecil, mikroorganisme, virus, bakteri, jamur. Lihat saja dari zaman Firaun, sudah tercatat bagaimana terjadi wabah yang bisa sangat mematikan. Zaman Yesus, semua orang takut dengan penyakit lepra. Kemudian bangsa Maya dan Aztec yang punah karena flu dan cacar yang diimpor dari Eropa. Black Death, Spanish flu. Pandemi itu kan udah berkali-kali itu ya. Yang paling besar adalah Black Death ya. Black Death itu 1347 sampai 1342. 5 tahun. 100 juta orang Eropa mati. 100 juta orang Eropa mati. Cacar itu ya membunuh 20 juta orang. Cepat atau lambat ya manusia juga punah juga. Dulu pernah nggak ada kok ya. Di bumi ini manusia pernah nggak ada. Jadi kalau suatu saat manusia punah, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Kalau manusia itu unik, iya. Istimewa enggak seperti biasanya. Kita itu ya sama dengan spesies-spesies yang lain, sama dengan kambing, kecoa, kutu. Itu salah satu kehidupan. No, you're just an animal, eh? Apakah kemudian dengan tingkat kecerdasan yang seperti ini manusia itu menjamin dirinya survive? Enggak, itu enggak. Kecoa itu ya, kecoa itu jutaan tahun masih ada. Kita belum apa-apanya kecoa itu kalau soal survivability. Tapi kan kecoa nggak bisa nyanyi. Itu adalah keunikan manusia. Apakah spesial? Apakah khusus? Apakah istimewa? Enggak, berbeda aja, cuma berbeda. Belum pernah sebelumnya dalam sejarah panjang bumi, nasib semua makhluk hidup di dalamnya ditentukan oleh satu spesies saja, kita manusia.
ancaman nuklir, deforestasi, konsumerisme, agrikultur, eksploitasi lahan, eksploitasi hewan, modifikasi genetik, perburuan liar, polusi udara, polusi air, polusi tanah, hingga sepertinya sudah tidak ada harapan. この地球はゴルゴムのものではない。人類の、いや生きるもの全てのためにこの地球はあるのだ。分かってくれ。Manusia selalu terbakar keinginan, terbakar ambisinya, terbakar dan terbakar. Tidak pernah tahu kapan cukup adalah cukup. Tidak seperti seekor singa yang memakan satu zebra dan dengan damai membiarkan kawanan zebra lainnya lewat tanpa panik memikirkan untuk mengisi kulkasnya. Kalau dalam pemahaman saya, ego itu adalah sense of I, sebuah rasa bahwa ini adalah saya dan saya ini sesuatu yang terpisah dengan apa yang bukan saya. Insting untuk bertahan hidup itu menurut saya sudah ada di dalam organisme terkecil, bahkan makhluk satu sel pun punya insting buat bertahan hidup, apalagi manusia gitu yang terdiri dari 70 triliun sel ini. Maka kita kemudian belajar untuk mengakumulasi aset sebanyak-banyaknya. Aset itu bisa macam-macam, bisa keterampilan, bisa kekuatan, bisa jabatan, bisa harta benda. Karena itu bagian daripada insting buat bertahan hidup yang bilang bahwa karena hidup ini tidak pasti, tidak bisa diramalkan, dan berisiko, maka saya demi bertahan hidup harus mengamankan saya dan semua perpanjangan dari saya, anak cucu maksudnya. Saya nggak peduli dengan yang lain, bisa artinya orang lain, bisa artinya planet bumi ini. Sehingga ketika dia dihadapkan pada dua pilihan, yang satu pilihan yang tidak merusak lingkungan hidup, yang satu pilihan yang merusak lingkungan hidup, basis pemilihannya bukan merusak atau tidak merusak, tapi mana yang akan memaksimalkan potensi saya buat bertahan hidup. Dia tidak melihat lingkungan hidup adalah bagian dari saya. Kita nggak ngeh bahwa tubuh kita ini dibentuk dari apa yang kita makan dari planet ini. Udara ini adalah bagian daripada planet ini yang kita hirup. Tapi kita nggak lihat bahwa dia terkoneksi dengan kita. Bahkan dia jadi bahan pembentuk dari bagi badan kita. Makanya kita bilangnya saya dan ini lingkungan. Padahal sebenarnya dia sangat terpaut. Secara biologis, secara filosofis, sangat terpaut. Chinese health authorities are still working to identify the virus behind a pneumonia. The mysterious pneumonia that has broke out in kasus positif virus corona pertama di Indonesia. Ada dua. Let's take a look at the global pandemic numbers now. There are more than 1.7 million cases of COVID-19 around the world. The U.S. is reporting more than 200,000 deaths. Kalau kita bisa menerima bahwa saya ini nggak superior, saya dan COVID-19 atau siapapun virus yang ada nantinya sebetulnya punya level yang sama. Kita sama-sama ada di alam semesta ini, mau sama-sama hidup kok. Tapi selama ini saya merasa di atas awan. Semua bisa saya lawan. Nah, ketika itu saya tidak bisa lawan, saya resah. Manusia jadi stres karena manusia pinginnya semua serba pasti. Gitu. Kapan ini virusnya selesai? Kapan ini ada vaksinnya? Kapan? Bulan berapa? Tanggal berapa? Tahun berapa? Berapa lama saya di lockdown? Berapa lama saya nggak boleh keluar dari rumah? Ketika kita sekalipun harus mendapatkan kesempatan atas penyakit atau apapun yang mampir di badan kita, perlu kita ketahui bahwa itu akan selesai. Selesainya seperti apa? Tidak ada yang tahu. Oke, kita harus belajar menerima uncertainty, harus belajar menerima ketidakpastian. Akhirnya ada jeda untuk dunia berhenti, untuk manusia berhenti dan merenung, melahirkan cinta bagi sesamanya, bagi
bersama makhluk hidup lain. Hewan atau tumbuhan, primata ataupun unggas, kecil atau besar, yang jauh ataupun dekat, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Virus COVID-19 ini sampai hari ini membunuh 120.000. Sementara orang meninggal karena sakit jantung sehari itu 48.000. Sementara penduduk dunia berapa? 7 miliar. Masih banyak yang bertahan. Tapi ya namanya manusia, ya dulu pernah nggak ada di bumi, cepat atau lambat juga akan punah. Tapi apakah karena COVID-19? Enggak lah, gitu. 仮面ライダーは死んだ。長く苦しい戦いの末、死んだのだ。もはやこの地球を救う者はいない。ゴルゴムの横暴に任せるしかないのか。誰がこの美しい地球を救うのだ。Sejak sejarah mulai tercatat, gangguan kesehatan mental manusia selalu lekat dengan misteri dan mitos. Pengidap gangguan jiwa lekat dengan stigma negatif seperti kesurupan, santet, sihir jin, muslihat setan, kutukan dewa, kutukan Tuhan. Dan secara global, stigma yang diskriminatif ini lekat terus hingga abad ke-18. Jadi di otak itu ada ratusan sirkuit yang saling bertentangan, saling mendukung. Ada hormonalnya, ada neurotransmitternya. Akhirnya variasinya banyak. Seluruh bagian otak akan itu bertanggung jawab atas mental disorder. Bukan hanya satu atau dua bagian. Kesehatan mental adalah faktor pembentuk cara manusia beraktivitas sehari-hari, pembentuk hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya, dengan hewan, tumbuhan, bahkan alam mineral seperti air, udara, dan tanah. Sebenarnya kesehatan mental yang tidak dikelola itu punya implikasi besar terhadap kesehatan fisik kita, karena yang namanya kesehatan psikosomatis dan penyakit kronis itu banyak terkait dengan psikologis juga. Informasi, berita, percakapan-percakapan yang saya terima, yang saya serap, dan akhirnya tubuh saya digest. Kita resah, kita sedih. Manusia sulit untuk beradaptasi dengan perubahan, apalagi jika terjadi dengan spontan. Manusia dipaksa untuk menghadapi normal yang baru. Aktivitas-aktivitas yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan oleh otak manusia, sekarang menjadi agenda rutin yang harus dijalani. Otak manusia kaget, tubuh kaget, sistem saraf kaget. I just want one pack. No, not one pack. And as their frustration boils over, committed suicide apparently after becoming. Kebijakan ini ternyata justru berdampak pada peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga di sejumlah. Kalau kita bicara tentang nerve system, sistem saraf otak kita, ada dua yang penting, simpatik dan parasimpatik. Simpatik ini yang fight or flight, parasimpatik ini yang rest and digest. Simpatik ini tipe-tipe orang yang begitu terima berita, dia stres, dia langsung makan yang lebih banyak, atau dia langsung merasa ada ketakutan yang berlebihan,
di situ hormon stresnya akan naik. Kebalikannya, justru parasimpatik itu adalah proses di mana tubuh kita ada di tahapan healing atau penyembuhan. Ketika kita ada di level parasimpatik, stres hormon kita akan turun. Tekanan darah kita akan turun. Kita akan jauh lebih rileks. Nah, kalau kita pergi ke dokter biasanya, terus kita bilang, Pak dokter saya sakit. Apa yang dokter bilang pertama kali? Istirahat. The ability to accept time as an ally is usually called patience. Psiko artinya mental dan emosi, pikiran kita. Kalau dia terganggu, akan mempengaruhi neuro, keseimbangan saraf dan otak. Kalau keseimbangan saraf dan otak neuro turun, maka dia akan mengganggu keseimbangan endokrino, yaitu kelenjar dan hormon. Dan kalau kelenjar dan hormon terganggu, maka imuno, daya tahan tubuh akan turun. Jadi, kaitan ini memang sudah dianggap sebagai mata rantai. Jadi kalau kesehatan mental kita tidak terjaga, meskipun kita sudah melakukan tindakan lain seperti cuci tangan, physical distancing, dan lain-lain, daya tahan tubuh kita masih bisa turun, dan itu tetap riskan. Semua terangkum dalam pepatah Romawi kuno. Mens sana in corpore sano, jiwa yang sehat di dalam tubuh yang kuat. Manusia kemudian belajar untuk menyehatkan jiwa mereka. Banyak cara untuk dilakukan manusia untuk menjadi tenang dan senang. Dan inilah salah satu penemuan umat manusia yang paling inovatif. Spiritualisme. Spiritual menjadi jalur evakuasi bagi manusia yang sedang didera rasa cemas dan takut. Spiritual menjadi pemahaman baru bagi manusia untuk berefleksi, memberi arti dalam hidup, saling berkumpul dan menguatkan dalam saat-saat yang sulit. Amazing grace. Namun apa jadinya saat kemudian setiap manusia tidak bisa lagi berkumpul dan berritual? Tidak bisa bertemu dan saling menguatkan. Saat semua harus berdoa di rumah, harus beribadah di rumah, berpuasa di rumah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. God is most great. Sudah bertahun-tahun beribadah, ya pengajian, masa berkumpul memenuhi jalan kemana-mana. Ini Allah menghendaki kita beribadah secara khusyuk, secara tenang. Karena mungkin ibadah kita selama ini terlalu hura-hura, terlalu rame-rame, mengedepankan emosi dan masa. Nah, dalam suasana Ramadan kali ini, Allah menghendaki kita beribadah dengan khusyuk, beribadah dengan tenang, supaya kita bisa berdialog dengan hati kita, yang mungkin selama ini hati kita abaikan, nurani kita pinggirkan, nggak pernah kita ajak bicara. Saat puasa ini Allah menghendaki kita berdialog dengan hati kita. Kita peduli dengan nurani kita. Kita peduli dengan batin kita. Self-awareness, ya. Self-awareness itu penting. Kesadaran. Sekedar mau forward sesuatu yang ada di WhatsApp group, dipikir. Kira-kira kalau saya forward ini, apa yang terjadi ya? Dipikir dulu. Gitu. Nggak langsung ada berita, langsung forward ke grup, ke temannya. Membuat kepanikan. Gitu. Kalau kita mau melakukan sesuatu, stop dulu, dipikir dulu sejenak. Gitu. Itu aja. Ketika satu orang bisa memiliki satu kesadaran penuh, satu orang itu akan mempengaruhi lebih banyak orang lagi. Itulah kenapa para nabi, para avatar Buddha, Yesus, Nabi Muhammad, dan lain-lain yang ada di sana, ketika bicara pada 10 orang, orang tersebut akan menerima. Sementara kalau ketakutan, ketika dia bicara kepada 10 orang, belum tentu 10-10-nya bisa menerima. Ada sedikit saja orang dengan penuh kesadaran, maka dunia ini akan terbantukan. Ya ayyuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang teduh, kembalilah ke Tuhanmu.
Kalau hati kita ini bersih, jiwa kita ini bersih, maka batin kita sehat, fisik kita sehat, jiwa kita sehat. Menurut saya kesadaran itu adalah yang paling menjadi fondasi bagi kesehatan mental dan emosional. Orang yang awam ketika dibilang kata sadar, dia nggak ngerti apa yang dimaksud dengan kata sadar pada umumnya. Kita pikir sadar tuh artinya insaf gitu. Padahal kesadaran itu kan sebenarnya lebih kayak perhatian yang mengamati secara netral. Dan salah satu bagian daripada penyembuhan itu adalah menyadari tanpa menilai atau menghakimi. Itu yang namanya menerima kan sebenarnya. Tubuh yang kuat di dalam jiwa yang sehat. Corpore sano, in mens sana. Spiritual itu adalah hasil kerja otak kita. Jangan dibalik, gitu ya. Jangan dibalik bahwa spiritual itu mempengaruhi otak. Bukan, spiritual itu juga hasil kerja otak kita. Diperlukan nggak sih manusia? Perlu untuk ketenangan. Kalau tidak ada spiritualitas itu manusia itu lebih gampang menderita, gitu ya. Lebih gampang menderita. Tapi dengan spiritual bukan berarti orang itu lepas dari penderitaan, ya tidak. Gitu. You know the joke of a man hanging onto a cliff? He says, "Please God, save me." And God says, "Have faith and jump." And the man who is hanging onto a cliff, he says, "Isn't there somebody above that still?" You know, I didn't know that we were actually like rich until maybe I was in my mid-20s. Sometimes they just think about buying like a house and they just sign a check and they buy it, you know, or they want to buy a car and they pay in cash, you know. I didn't understand what leasing was until I was in university. If you told me that it's not fun to be in a private jet, I'd be lying. Like if someone asked you, "Hey man, you want to fly my private jet?" I'm like, "Sure, dude, why not?" I also thought like, it's like, why is it that they have like a 7 Series BMW and a 5 Series and a 3 Series? Like, why don't you just buy the best, you know? It's like, why bother with something cheap? That took a while for me to understand, to be honest with you. Manusia adalah spesies yang unik. Mungkin secara sepintas, kita menganggap otak yang besar dan daya intelektual yang tinggi adalah sesuatu yang membuat kita istimewa. Namun, keunikan manusia yang paling utama adalah kemampuan kita sebagai spesies untuk membangun sebuah kesadaran kolektif, untuk membangun sistem. Mulai dari sistem suku, agama, birokrasi, kerajaan, kapitalisme, demokrasi, pasar saham, bahkan media sosial. Sistem diciptakan secara kolektif. Namun ironis, dalam sebuah sistem selalu akan ada mereka yang berada di atas dan mereka yang berada di bawah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang populer, banyak yang tidak. Dan semua manusia yang berada dalam sistem tersebut akan selalu menjadi bagian dari perlombaan untuk mencapai puncak. Menjadi yang paling berkuasa,
menjadi yang paling kaya, menjadi yang paling populer, dan berharap menemukan bahagia di sana. Kalimat klise, uang tidak membawa kebahagiaan, terdengar sangat naif. I went to Stanford, and I grew up in a lot of very good schools in San Francisco. But when I went back to Indonesia and I want to understand people, just the way that you want to interview me in Indonesian, and I can't. I probably lived about 20 years of my life in the family business, just basically being a puppet of my parents. And a lot of people probably look at me and say like, hey, I'm really lucky, I'm born into a rich family. I could have whatever I want, and my family is very influential, so I should have it good. Like, all the doors should be open to me. I should be happy. I should be lucky. The part that really made me feel sad was I wasn't happy. And and I can't talk to anybody about it, because if I talk to anybody, they say, hey, you should be happy, because look at you compared to everyone else. One of the things that's hard about being in a family that has, a lot of status and power is that you can't really talk to anybody, because you're told that you have to be careful. You can't. It's lonely, actually, being in this position. And as I talk to other peers in different families, of similar background, I know many who feel the same way. It's a common thing. It's not just something to do with me. And my parents worked really late hours, and so I was often in the office until 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock in the morning, sometimes 5 o'clock in the morning. Nothing I did felt was right in front of their eyes. I started having lots of personal problems, and my health was failing. My doctor said I had a liver problem. They said that if I continued that way, I'm going to get cirrhosis and get cancer. And so that was a really, really low point in my life. Uang hanya bisa membawa kebahagiaan sampai ke level tertentu. Korelasi tingkat kebahagiaan berpengaruh erat dengan uang, karena akan sulit untuk hidup bahagia saat kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan rasa aman belum terpenuhi. Sejak 2016, istilah negara maju dan negara berkembang sudah tidak lagi digunakan oleh PBB. Hans Rosling, seorang ahli statistik dari Swedia, membagi negara-negara dunia menjadi 4 level berdasarkan rata-rata penghasilan di negara tersebut. Di negara level 1, sumber air berasal dari sumur. Makanan hanya satu jenis tanpa variasi. Tidur beralas tikar. Alat transportasi adalah kaki. Di negara level 2, mulai ada variasi makanan. Mereka bersepeda dan tidur di atas kasur. Di negara level 3, pilihan makanan semakin variatif. Mereka bersepeda motor, berekreasi, dan mulai masuk pendidikan tinggi. Di negara level 4, mobil adalah kendaraan sehari-hari. Rekreasi dan perjalanan dengan pesawat terbang adalah kewajaran. Konsumsi energi tinggi, konsumsi protein tinggi. Lewat data statistik ini, kita bisa melihat seluruh negara bergerak menuju kemakmuran, menuju level 4. Di tahun ini, Indonesia sudah berada di level 3. Satu level dengan Cina, Brazil, dan Meksiko. Namun tingkat kesejahteraan umat manusia berbanding terbalik dengan kesejahteraan bumi. Semakin tinggi level kemakmuran suatu negara, tingkat konsumsinya juga meningkat. Jejak karbon yang dihasilkan juga meningkat. Jejak karbon adalah total emisi gas karbon yang dihasilkan dari proses konsumsi kita, lewat bahan bakar, produksi barang-barang manufaktur, material, kayu, jalan, pembukaan lahan, bangunan, transportasi,
Dan satu yang paling krusial, konsumsi makanan. Makanlah, tenang, makan. Makanan menjadi sangat penting karena setiap manusia di bumi mengkonsumsi makanan setiap hari. Semakin makmur level hidup suatu negara, semakin makmur pula konsumsi makanan dan protein hewani mereka. Sekitar 70% dari seluruh freshwater atau sumber air bersih itu sebenarnya kita kasih ke peternakan hewan. Satu beef burger itu tuh membutuhkan 660 galon air. Memproduksi protein hewani itu adalah cara memproduksi makanan yang sangat amat mahal dan resource intensif. Kalau kita ngomongin dari segi environment. Dan yang paling bahaya sebenarnya dia tuh nggak cuma menghasilkan CO2, tapi menghasilkan gas metan. Gas metan ini sifatnya tuh 20 kali lipat lebih menahan panas. Dan itu dihasilkan paling banyak dari peternakan hewan dibandingkan sektor-sektor yang lain. Semua sektor transportasi kalau dikombinasi jadi satu, itu tuh mereka kontribusinya sekitar 13% ke gas efek rumah kaca di dunia. Sedangkan 18% yang lebih besar itu datang dari peternakan hewan. Vegetables, roots, herbs, and berries. Oh, no. Oh, yes. Look, Blanche, I'm a big man. There's a lot of me to feed. Here, I can't live on this stuff. Oh, no? What about an elephant? Now you're talking. I'll have mine medium rare. Sederhananya tuh kemarin laporan dari WWF, kalau kita manusia itu mengkonsumsi high meat diet, tinggi protein hewani, kita butuh 4 bumi. 4 bumi itu hanya untuk makanan kita doang. Kita hanya harus pindah entah ke bulan, entah ke Mars, atau nggak tahu di mana deh. Sedangkan kalau kita yang benar-benar kayak whole food, berbasis nabati, tuh kita bisa mencukupi semua kebutuhan masyarakat sekarang, plus 4 miliar orang lagi. Bayangin. Apa yang baik untuk bumi, baik untuk diri. Begitupun sebaliknya. Jumlah sel di dalam tubuh kita dibandingkan dengan jumlah mikroorganisme yang asing di dalam dan di atas tubuh kita ada 10-20 kali lipat lebih banyak daripada sel tubuh kita sendiri. Itu juga salah satu filosofi dasar ya daripada pandangan saya terhadap kesehatan dan tubuh. Bahwa kita adalah mikrokosme daripada makrokosme. Saya kadang sebutkan bahwa setiap orang adalah planet. Atau kalau mau lebih ekstrim lagi, setiap orang adalah sebuah galaksi. Kita adalah bumi terdiri dari banyak makhluk gitu ya. Bakteria, virus, prion, cacing, parasit-parasit yang lain itu adalah makhluk seperti kita di atas bumi ini. Makanya kondisi bumi akan selalu dicerminkan di dalam tubuh kita. Mungkin pernah dengar salah satu hormon pembawa kebahagiaan yaitu serotonin. Serotonin itu banyak orang berpikir itu diproduksi di otak kita. Tapi ternyata 90% dari serotonin atau hormon pembawa kebahagiaan itu diproduksi di dalam pencernaan kita. Yang bahan bakunya adalah serat. Yuk kenal dulu karo jagat aliting dewi. Kita kenal dulu sama dunia kecil yang ada di dalam diri kita sendiri. Jagat besar ini adalah yang di luar diri kita. Ternyata semua ini adalah satu. Kepahaman itu bahwa kalau semuanya ada satu, ngapain harus ribut? Kita melawan ABCD. Lawang itu adalah bagian dari diriku. Mengerti diri dulu, mawas diri dulu. Sektor peternakan kan berkontribusi 18% nih ke seluruh emisi gas efek rumah kaca. Kalau itu hilang 18%, kita tinggal mengurangi sedikit lagi karbon untuk bisa menyelamatkan bumi sampai masih dalam batas yang bisa ditinggali oleh manusia dengan nyaman. I was working in a job where every 2 weeks I would get sick. And I think it was just my body telling me, like, I don't want to do this. And so I left the company. Like, I didn't even bum it. I just disappeared. I just became the coward. I didn't resign. I just stayed at home and didn't show up. And I spent like the first 2 weeks just cleaning up my living room and turning it into a music studio.
And my hope was that some people would come in and benefit from using the equipment. And I wanted just to be nice to people because I was sick of being told to be tough. And I was never good at being tough. And I wanted to do it in music. And that was really the only thing that I knew I wanted to do. And I knew that music makes me happy. That was the first time in my life that I really didn't know what was going to happen next. That was the beginning of when I got better. Yang namanya vegetarian tuh jauh banget dari pikiranku ya. Aku suka banget daging, aku suka banget barbecue, aku suka banget ayam dan lain-lain gitu ya. Pertama kali going vegetarian, banyak orang menganggap kita nggak normal gitu kan. Bahkan keluarga masih mencoba mengkonvert kita menjadi tidak vegetarian gitu. Kita selalu mikir kalau kita mau ngambil keputusan atau pilihan hidup, entah itu pola makan, pola hidup, itu semuanya harus sesuai dengan kata hati. Dan kalau kita in tune sama kata hati kita akan jadi questioning a lot of things yang dianggap normal sebenarnya. I was always listening to my parents in my mind. I was listening to my logic. Now I listen to the quiet voice. But it's a very soft voice. It never screams. It's a quiet voice. Suara hati itu dia berdiri sendiri dan dia ngeluruk tanpa bolong. Dia nggak punya rombongan. Nggak ada rombongan cemburu, nggak ada rombongan si takut, nggak ada rombongan khawatir, nggak ada. Stop. Just look at the mess you've made. Dan suara hati ini selalu tepat. Jawaban dari alam semesta yang murni, yang tidak difilter dengan pikiran kita. 3 years of faith with my heart, but I know now that there's a chance that I could make a living from that. And that wouldn't have happened if I wasn't listening to my heart and recognizing that if I do, then for sure miracles happen. Very clear. And then my parents, they don't say anything and suddenly they show up at the concert. Within 3 years, our team won 3 Grammy Awards. We won Best Pop Album. We won Best Jazz Album. We won Best of the Best. Ini kan perjalanan tok. Nerimo ing pandum, menerima apa yang sudah ada dan diberikan dan terberikan untuk. Bersyukur itu adalah sikap seperti itu, nerimo. Kita bersyukur untuk segala sesuatu, bukan pasif. Banyak orang, ya sudah ini kita nerimo, ada orang buang sampah, kita buangin kalau perlu. Apa yang setidaknya kita bisa lakukan, kita lakukan. Asal kita tetap mengacu sama sebenarnya pola makan nenek moyang kita. Sebagian besar itu berbasis nabati, dan kita nanti akan bilang 90% ke atas idealnya, dan sisa 10%-nya itu masih protein hewani. Ini masih menjadi pola makan planetarian, ya, bukan vegetarian, bukan vegan, bahkan kita nggak usah ngomongin plant-based, kita ngomongin pola makan ramah lingkungan. Pola makan planetarian. Ini tuh sebenarnya pola makan yang sesuai dengan anjuran dari climate change scientist. Kita actually bisa mereverse climate change dengan mengganti pola makan kita secara kolektif. Sebenarnya kuncinya nggak apa-apa dilakukan imperfectly, tapi dilakukan collectively. COVID-19 sering dianggap sebagai waktu bumi untuk beristirahat. Tidak salah sih. Namun jika diartikan begitu, nanti setelah bumi istirahat sebentar, lalu kita akan balik lagi untuk rakus dan mengeksploitasi bumi lagi. Hakikat sesungguhnya dari pandemi ini adalah bukti dan pengingat bagi kita semua bahwa energi kolektif itu benar-benar ada. Lewat setitik virus yang sangat kecil, kekacauan global bisa terjadi. Lewat setitik perbuatan kita, baik yang dilakukan dengan penuh kesadaran, maupun yang teledor, sekecil apapun itu, akan punya efek bola salju yang sangat nyata bagi semesta ini.
saat semua orang berhenti dan diam, mendengar suara hati masing-masing, dan kemudian dengan penuh kesadaran bertindak, kita benar-benar bisa memulihkan bumi ini. Kesembuhan bumi itu benar-benar nyata kalau setiap orang mau untuk ikut ambil bagian di semua bidang kehidupan setiap hari. Kita hanyalah setetes air di samudera, hanya setitik debu kosmik. Namun bukankah samudera hanyalah kumpulan dari tetes-tetes air? Ibu bumi, Bapa angkasa, mangku bumi, mangku angkasa, ingsun ngadeg setengahing jagat, manunggaling kawula Gusti. Maos mantra sajroning ati, ngagem raos ingsun kang suci, sirna ilang kabeh nafsuku, manembahku Ibu bumi. Tetep tata semangat juangku, ladu murup ing jero dodoku, walang saseh dadi kemoku, puswa mataya langgeng gesangmu. Ingsun ngadeg setengahing jagat, manunggaling kawula Gusti.